Okay, good morning everybody. How are you today? I wish all of you are fine. Okay, today we will continue our lesson, and our lesson is about narrative. Itu dalam bahasa Indonesia kita sebut dengan teks naratif, ya. Dan ini merupakan part 1 atau bagian pertama, di mana pada kesempatan ini kita akan mempelajari itu beberapa tujuan pembelajaran yang akan kita peroleh di pagi hari ini. Namun dari beberapa tujuan pembelajaran itu Pak Guru membatasinya, sehingga ada beberapa tujuan pembelajaran yang akan kita tidak laksanakan di pagi hari ini dan akan kita laksanakan di pertemuan berikutnya, di pertemuan minggu depan. Ya, jadi sekali lagi di pagi hari ini kita akan belajar tentang teks naratif. Minggu lalu kita sudah belajar tentang recount text, dan pada pagi hari ini kita akan belajar tentang teks naratif. Oke, namun sebelum kita mempelajari pelajaran kita di pagi hari ini, don't forget to like, subscribe, comment, and share this channel. Oke, ya, tujuan pembelajaran kita di pagi hari ini seperti yang sudah Pak Guru sampaikan tadi, bahwa ada 3 ya. Ada 3. Ya, yang pertama adalah agar para peserta didik sekalian itu dapat menceritakan sebuah cerita. Yang kedua, itu agar para peserta didik sekalian dapat mendeskripsikan sifat suatu benda. Dan yang terakhir adalah agar para peserta didik sekalian dapat mengidentifikasi teks prosedur. Ya, seperti yang Pak Guru katakan tadi atau sampaikan tadi, bahwa hari ini kita mempunyai 3 tujuan pembelajaran. Namun karena apabila kita membahasnya semua, maka Pak Guru berpikir bahwa pembahasannya akan sangat luas. Oleh karena itu Pak Guru membatasinya, ya. Pak Guru membatasinya. Jadi pada kesempatan ini, untuk tujuan pembelajaran ketiga dan kedua kita akan laksanakan di minggu depan. Dan pada hari ini kita akan membahas tujuan pembelajaran kita yang pertama, yaitu menceritakan sebuah cerita. Oke, kita langsung saja. Ya, sebelum kita membahas tentang atau melihat contoh dari naratif teks atau teks naratif, adalah baiknya juga bahwa kita harus mengetahui terlebih dahulu apa itu sebenarnya teks naratif atau naratif teks itu apa. Ya. Jadi pengertian dari teks naratif, bisa lihat di sini bahwa teks naratif itu adalah suatu jenis teks yang berupa cerita khayalan, atau bisa juga suatu jenis teks yang berupa kisah nyata yang direkayasa atau yang dibuat-buat, atau bisa juga kita sebut dengan dongeng, ya. Dongeng. Jadi dongeng itu bukan merupakan kisah nyata, tapi suatu kisah yang direkayasa atau yang dibuat-buat. Jadi sekali lagi, teks naratif atau pengertian dari naratif teks itu adalah suatu jenis teks yang berupa cerita khayalan, kisah nyata yang direkayasa, atau bisa kita sebut dengan dongeng. Naratif teks atau teks naratif itu sendiri itu menceritakan suatu cerita yang memiliki rangkaian peristiwa kronologis yang saling terhubung. Jadi cerita atau teks naratif ini penceritanya itu saling terhubung, satu sama yang lain. Jadi tidak ada yang
dikurangi atau ditambahkan, tapi dia harus penceritanya itu harus kronologis atau rangkaian peristiwanya itu harus berurutan. Makanya disebut memiliki rangkaian peristiwa kronologis yang saling terhubung. Apa tujuan dari teks naratif atau naratif teks ini? Ya, tujuannya adalah hanya satu, ya, untuk menghibur, ya. Tujuannya hanya satu, yaitu untuk menghibur. Menghibur siapa? Itu menghibur para pembaca dan juga menghibur para pendengar. Menghibur para pembaca jika orang yang membaca teks naratif atau orang yang membaca naratif teks tersebut, ya. Dan juga tujuannya adalah untuk menghibur pendengar apabila teks naratif itu diperdengarkan atau orang lain yang membacakan teks naratif itu dan orang yang lainnya mendengarkan. Jadi di situ tujuannya adalah teks naratif itu adalah untuk menghibur pembaca dan pendengar. Ingat baik-baik, ya. Oke, kita langsung saja. Ini kita sudah mengetahui pengertiannya atau definisi dari teks naratif atau naratif teks ini. Untuk lebih memahami tentang teks naratif, ya, mari kita langsung melihat contohnya. Ya, di sini Pak Guru sudah menampilkan sebuah contoh teks naratif atau naratif teks, ya. Ada dua bagian yang Pak Guru tampilkan di sini, atau yang Pak Guru bagikan di sini. Ada bahasa Inggrisnya di sebelah kiri dan ada bahasa Indonesianya di sebelah kanan, ya. Ada bahasa Inggris dan ada bahasa Indonesianya di sebelah kanan. Di sebelah kirinya ini bahasa Indonesianya, sekali lagi Guru katakan bahwa di sebelah kirinya ini adalah bahasa Inggrisnya dan di sebelah kanannya adalah bahasa Indonesianya. Jadi di sini kita langsung tahu bahasa Inggrisnya, langsung lihat bahasa Inggrisnya, ya. Bahasa Inggrisnya, bahasa Indonesianya. Oke, kita mulai, ya. True friends, teman sejati. Once upon a time, pada suatu ketika, there were two close friends who were walking through the forest together. Pada suatu ketika, ada dua orang teman dekat yang berjalan melewati hutan bersama-sama. Once upon a time, there were two close friends who were walking through the forest together. They knew that anything dangerous can happen anytime in the forest. Mereka tahu bahwa di hutan bisa saja terjadi sesuatu yang berbahaya setiap saat. They knew that anything dangerous can happen anytime in the forest. So they promised each other that they would always be together in any case of danger. So they promised each other that they would always be together in any case of danger. Oleh karena itu, jadi dari awal mereka saling berjanji bahwa mereka akan selalu bersama-sama meski dalam keadaan bahaya sekalipun. Oke, kita lanjut. Suddenly, they saw a large bear getting closer toward them. Tiba-tiba mereka melihat ada beruang besar yang semakin mendekat ke arah mereka. Suddenly,
They saw a large bear getting closer toward them. One of them climbed a nearby tree at once. One of them climbed a nearby tree at once. Kemudian seketika, salah satu dari mereka memanjat pohon terdekat. But unfortunately, the other one didn't know how to climb up the tree. Tetapi sayangnya, teman yang satu lagi tidak tahu bagaimana caranya memanjat pohon. But unfortunately, the other one didn't know how to climb up the tree. So, being led by his common sense, he lay down on the ground breathless and pretended to be a dead man. Jadi dia hanya terdorong oleh akal sehatnya, kemudian ia berbaring di tanah, menahan napasnya, dan berpura-pura menjadi orang yang sudah mati. So, being led by his common sense, he lay down on the ground, breathless, and pretended to be a dead man. Jadi bisa lihat, so being itu apa, jadi dia terdorong oleh akal sehat, begitu ya. Nah, lanjut. The last one, yang terakhir dari cerita ini ya. The bear came near the one who was lying on the ground. Kemudian beruang itu datang dan mendekati orang yang sedang berbaring di tanah tersebut. The bear came near the one who was lying on the ground. It smelled in his ears and slowly left the place because the bears didn't want to touch the dead creatures. Beruang itu pun mencium-cium telinganya dan perlahan-lahan meninggalkan tempat tersebut karena beruang tidak mau menyentuh makhluk yang sudah mati. It smelled in his ears and slowly left the place because the bears didn't want to touch the dead creatures. After that, the friend on the tree came down and asked his friend that was on the ground. Setelah itu temannya yang di pohon turun ke bawah dan bertanya kepada temannya yang berbaring di tanah itu, "Friend, what did the bear whisper into your ears?" Teman, apa yang beruang bisikan ke telingamu? Friend, what did the bear whisper into your ears? The other friend replied. Si temannya itu menjawab, atau teman yang lainnya menjawab, "Just now the bear advised me not to believe a false friend." The other friend replied, "Just now the bear advised me not to believe a false friend." Jadi si teman itu bilang, tadi beruang itu mengatakan kepada saya untuk tidak percaya terhadap teman palsu. Jadi ini ceritanya ini itu sesuai dengan definisi dari naratif teks atau teks naratif tadi. Ini sudah kronologi ya, sudah berurutan ya, mulai awal, pertengahan atau inti dan akhir ya, sudah berurutan. Dan juga ini ceritanya ini, the content of the story, cerita ini adalah hanya untuk menghibur kita sebagai pembaca dan juga orang lain yang apabila mendengarkan cerita ini sebagai audiens atau pendengarnya. Itu kedua-duanya tujuannya hanya untuk menghibur pendengar dan juga menghibur pembaca. Oke.
Ya, para peserta didik sekalian, silakan bisa melatih membacanya sendiri, cerita ini di rumah, supaya lebih mahir lagi dalam membaca kosakata bahasa Inggris ataupun kalimat bahasa Inggris ataupun paragraf bahasa Inggris seperti begini ya. Silakan praktekkan atau latih sendiri di rumah. Ya, dengan demikian pelajaran kita di pagi hari ini, lesson 2, pelajaran 2 tentang narrative text atau teks naratif sudah selesai ya. Okay, thank you so much for today and see you next video.